Dia menemukan uang 10 miliar rupiah di tumpukan sampah. Hidupnya langsung berubah. Tapi uang itu milik sindikat kriminal yang kejam. Akankah kekayaan ini menjadi berkah atau justru membahayakan nyawanya dan orang yang dicintainya? Sore itu, aroma busuk menyengat dan lalat-lalat berkerumun seperti awan gelap yang tak kunjung pergi. Di tengah pemandangan yang memilukan itu, Pak Karta memungut botol plastik kosong dan kaleng-kaleng bekas dengan tangan yang kotor dan kulit yang keriput. Rambutnya sudah memutih, menutupi sebagian keningnya yang berkerut dalam. Setiap tarikan napasnya terasa berat, seolah-olah udara yang dihirupnya lebih banyak mengandung debu dan kesedihan daripada oksigen. Di belakangnya, Sari, putrinya yang masih belia, sibuk memilah-milah kardus bekas. Gerakan Sari lincah, kontras dengan ayahnya yang kini tampak ringkih dan terbebani. Sudah puluhan tahun Pak Karta hidup dalam kemiskinan, namun ia tak pernah mengeluh. Semua ia lakukan demi Sari, putrinya yang ia cintai lebih dari apapun. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun silam, Sari adalah satu-satunya alasan Pak Karta untuk bertahan. Ia bermimpi melihat Sari tumbuh menjadi gadis cerdas, lulus sekolah, dan tidak perlu lagi mengais rezeki di tempat yang begitu memilukan. Namun, setiap kali memandang tumpukan sampah yang menjulang seperti gunung, hatinya terasa sesak. Ia tahu, mimpi itu terasa begitu jauh dan mustahil. Ayah sakit? Tanya Sari, suaranya pelan dan penuh kekhawatiran saat melihat ayahnya memegangi dada. Pak Karta menggelengkan kepala, mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tak sampai ke matanya. Tidak, Nak, hanya sedikit lelah. Sari tidak percaya. Ia melihat ayahnya semakin hari semakin kurus, napasnya semakin pendek, dan semangatnya tidak lagi membara seperti dulu. Kehidupan keras sebagai pemulung benar-benar menggerogoti tubuhnya. Sari ingin membantu, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini, satu-satunya hal yang ia bisa lakukan hanyalah menemani ayahnya, memastikan ia tidak sendirian. Tiba-tiba, mata Pak Karta terpaku pada sebuah karung goni yang tersembunyi di balik tumpukan sampah. Karung itu tampak bersih, kontras dengan sekitarnya yang kotor dan kumuh. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Dengan hati-hati, ia menarik karung itu. Isinya terasa berat. Ia berpikir mungkin karung itu berisi botol-botol kaca bekas yang bisa dijual. Tanpa ragu, Pak Karta membuka karung goni itu. Matanya melebar. Jantungnya berdebar kencang. Itu bukan botol-botol atau kaleng bekas, melainkan tumpukan uang tunai yang diikat rapi dengan karet gelang. Matanya berkedip beberapa kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang bermimpi. Sari, yang melihat ayahnya terdiam, ikut mendekat. "Ayah, ada apa?" tanyanya. "Sari, lihat ini," bisik Pak Karta. Suaranya bergetar. Sari melihat ke dalam karung goni itu. Mulutnya ternganga. Ia tidak pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Uang itu bukan hanya setumpuk, melainkan bertumpuk-tumpuk. Uang itu terlihat begitu nyata, begitu banyak, dan begitu asing. Pak Karta menarik karung itu dan menyembunyikannya di balik tumpukan sampah lain, memastikan tidak ada yang melihat. Pikirannya kacau. Apakah ini jebakan? Apakah uang ini milik penjahat? Atau apakah ini keajaiban yang selama ini ia doakan? "Ayah, ini uang sungguhan?" tanya Sari, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Entahlah, Nak. Ayah juga tidak tahu," jawab Pak Karta, panik. Ia memeluk Sari erat-erat, seolah-olah ingin melindunginya dari bahaya yang tak terlihat. Malam itu, mereka kembali ke gubuk kecil mereka dengan hati yang diliputi kegelisahan dan rasa takut. Sepanjang malam, Pak Karta tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan karung goni itu. Uang itu begitu banyak, bahkan ia tidak bisa membayangkan jumlahnya. Ia berpikir, dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli rumah yang layak, menyekolahkan Sari hingga perguruan tinggi, dan tidak perlu lagi mengais rezeki dari tempat sampah. Ia bisa memulai hidup baru, kehidupan yang selalu ia impikan untuk putrinya. Namun, di sisi lain, ia juga takut. Ketakutan itu mencengkeram hatinya. Ia tahu, uang sebanyak ini pasti dicari pemiliknya. Ia tahu,
Orang yang memiliki uang sebanyak itu bukanlah orang biasa. Uang itu pasti milik orang-orang yang berbahaya. Ia dihadapkan pada sebuah dilema. Haruskah ia membiarkan uang itu di tempat sampah? Atau mengambil risiko dan memulai hidup baru? Pagi hari, Pak Karta membuat keputusan. Ia akan mengambil uang itu. Ia tidak bisa lagi membiarkan Sari hidup dalam kemiskinan. Ia tidak bisa lagi membiarkan tubuhnya digerogoti penyakit. Ia akan mengambil kesempatan ini, meski harus menanggung risiko yang besar. Dengan keyakinan yang bercampur ketakutan, ia kembali ke tempat pembuangan sampah. Karung goni itu masih ada. Dengan gemetar, ia membawanya pergi, melangkah menuju babak baru dalam hidupnya yang penuh misteri. Tangan Pak Karta mencengkeram erat karung goni yang berat. Seolah itu adalah satu-satunya jaminan keselamatan mereka. Debar jantungnya masih belum mereda sejak pagi. Ia berjalan cepat, sesekali melirik ke belakang, diliputi ketakutan akan ada seseorang yang membuntutinya. Sari, yang berjalan di sisinya, tampak bingung dan tegang. Ia tidak tahu kemana ayahnya akan membawanya, atau mengapa mereka harus berjalan sejauh ini. Mereka menyusuri ganggang kecil yang tak terurus, menghindari jalan raya utama yang ramai. Mereka tidak ingin ada orang yang melihat karung goni itu dan menaruh curiga. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah area perumahan yang sederhana, tetapi jauh lebih bersih dari tempat tinggal mereka. Pak Karta menghela napas lega. Ia tahu ini baru permulaan, tetapi setidaknya mereka sudah berhasil keluar dari zona bahaya. Sambil mencari tempat aman untuk beristirahat, Pak Karta memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak bisa menggunakan uang itu secara sembarangan. Uang sebanyak itu pasti akan menarik perhatian. Ia harus bertindak hati-hati, seolah-olah ia tidak pernah memiliki uang sama sekali. Ia memutuskan untuk membeli pakaian bekas yang lebih bersih dan beberapa makanan, hanya untuk menghilangkan kecurigaan. Setelah itu, mereka akan mencari rumah sewa sederhana. Pak Karta menyuruh Sari menunggu di sebuah warung kecil. Sementara ia pergi ke sebuah toko pakaian bekas. Ia masuk dengan hati-hati, memilih pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu membayar dengan uang yang ia bawa. Penjual itu memandang Pak Karta dengan tatapan aneh. Ia tidak pernah melihat seorang pemulung membeli pakaian dengan uang tunai. Pak Karta segera pergi, takut kecurigaan itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Malam harinya, mereka menyewa sebuah kamar di sebuah penginapan yang kecil, jauh dari pusat kota. Di dalam kamar yang sempit, Pak Karta meletakkan karung goni itu di bawah kasur. Ia mencoba tidur, tetapi otaknya tidak bisa beristirahat. Berbagai skenario buruk terus berkelebat di benaknya. Bagaimana jika uang ini palsu? Bagaimana jika pemiliknya melacak mereka? Bagaimana jika mereka tertangkap dan dimasukkan ke penjara? Namun, di tengah kegelisahan itu, ia menatap wajah Sari yang tertidur pulas. Wajah itu damai, bebas dari kekhawatiran yang membebani pikirannya. Ia tahu, semua risiko ini ia ambil demi putrinya. Demi melihatnya tumbuh bahagia, sehat, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Tekad itu menguatkan hatinya. Keesokan harinya, Pak Karta dan Sari melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak ingin terlalu lama berada di satu tempat, khawatir akan menarik perhatian. Pak Karta kemudian memutuskan untuk mencari rumah sewa di area pinggiran kota, di sebuah permukiman yang sepi dan jauh dari keramaian. Ia tidak ingin rumah itu terlalu mewah, hanya sebuah rumah sederhana dengan 2 kamar dan halaman kecil. Setelah seharian mencari, mereka menemukan sebuah rumah kecil berwarna hijau yang tampak hangat dan nyaman. Pak Karta bertemu dengan pemiliknya, seorang wanita paruh baya yang ramah. Ia menjelaskan bahwa ia baru saja mendapatkan warisan kecil dan ingin memulai hidup baru. Pak Karta membayar sewa rumah itu untuk 1 tahun penuh, dari uang yang ada di dalam karung goni itu. Pemilik rumah itu tidak curiga. Ia malah tersenyum, bahagia melihat seorang ayah yang berjuang untuk putrinya. "Semoga kalian betah di sini, Pak," ucap pemilik rumah itu sambil tersenyum. Pak Karta mengangguk dan tersenyum tulus. "Terima kasih, Bu." Saat mereka masuk ke dalam rumah itu, Sari terpana. Ia tidak pernah membayangkan akan tinggal di tempat yang begitu bersih dan rapi.
Di sana tidak ada bau sampah, tidak ada lalat-lalat yang berkerumun. Hanya ada aroma kayu dan cat baru. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke ayahnya. "Ayah, kita tidak perlu lagi memulung?" tanyanya. Suaranya bergetar. Pak Karta menggeleng. "Tidak, Nak. Kita akan memulai hidup baru di sini. Ayah akan mencari pekerjaan yang lebih baik. Kau juga harus sekolah." Senyum Sari merekah. Senyum yang begitu tulus, yang telah lama hilang dari wajahnya. Ia memeluk ayahnya erat-erat. Pelukan itu begitu hangat, membuat Pak Karta merasa semua ketakutan dan keraguan yang ia rasakan semalam perlahan sirna. Namun, Pak Karta tahu, ini baru permulaan. Ia tidak bisa melupakan bahwa ada bayang-bayang bahaya yang mengancam. Ia harus tetap waspada, menjaga rahasia ini sebaik mungkin. Di balik kebahagiaan yang baru mereka rasakan, sebuah bahaya tak kasat mata sedang mengintai, perlahan tapi pasti, semakin mendekat. Pak Karta menyadari, hidup barunya ini akan menjadi sebuah permainan petak umpet yang sangat berbahaya. Dan ia harus memenangkannya demi Sari. Kehidupan baru Pak Karta dan Sari terasa seperti mimpi indah yang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman, memiliki perabotan sederhana, dan yang paling penting, tidak lagi harus merasakan dinginnya lantai gubuk atau bau menyengat dari tumpukan sampah. Setiap pagi, Sari pergi ke sekolah dengan seragam yang rapi, senyum yang merekah, dan tas punggung baru. Pak Karta menyaksikan semua itu dengan hati penuh haru, merasa bahwa semua risiko yang ia ambil sepadan dengan kebahagiaan putrinya. Pak Karta mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia tidak lagi memulung, tetapi mencari pekerjaan serabutan yang tidak terlalu mencolok. Ia menjadi tukang kebun di beberapa rumah tetangga, membantu mereka membersihkan pekarangan. Ia melakukannya dengan penuh semangat, karena setiap keringat yang menetes kini memiliki arti yang berbeda. Uang yang ia peroleh dari kerja kerasnya membuat ia merasa lebih tenang, tidak lagi terbebani oleh rahasia yang ia simpan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketakutan yang ia rasakan perlahan kembali. Pak Karta mulai memperhatikan hal-hal aneh. Ia merasa ada mobil hitam yang sering lewat di depan rumahnya, meski ia mencoba menepisnya sebagai kebetulan. Ia juga merasa ada tatapan yang mengawasinya saat ia berjalan-jalan di sekitar kompleks. Paranoia itu semakin memuncak, membuat hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah yang dihiasi dengan perabotan mahal, Jeffrey, seorang pria dengan tatapan mata dingin, duduk di depan laptop. Ia adalah pemimpin sindikat kriminal yang kehilangan uang senilai 10 miliar rupiah. Jeffrey bukanlah tipe penjahat yang berteriak-teriak, ia lebih suka bertindak dengan tenang dan mematikan. Kehilangan uang sebanyak itu adalah aib baginya, dan ia tidak akan tenang sebelum uangnya kembali. Ia memanggil anak buah kepercayaannya, Tono dan Budi, dua pria berbadan besar dengan ekspresi wajah yang datar. "Bagaimana perkembangannya?" tanya Jeffrey, suaranya pelan tapi menusuk. Tono dan Budi saling berpandangan. "Kami sudah melacak pergerakan uang itu, Bos. Kami menemukan ada beberapa transaksi kecil yang mencurigakan di sekitar tempat pembuangan sampah," kata Tono, menyerahkan sebuah tablet berisi data. Jeffrey melihat data itu dengan saksama. Ada beberapa transaksi pembelian barang kebutuhan sehari-hari, yang nominalnya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menjadi petunjuk. Cari tahu siapa yang melakukan transaksi ini. Cari tahu detailnya. Orang yang kehilangan uang sebanyak itu tidak akan bersembunyi di dalam gua. Mereka pasti akan melakukan transaksi, sekecil apapun itu, perintah Jeffrey, tatapan matanya tajam. Tono dan Budi segera pergi untuk melaksanakan perintah. Dengan uang yang mereka miliki, mereka dengan mudah mendapatkan data dari bank dan penyedia layanan seluler. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan nama Pak Karta dan alamat tempat tinggalnya. "Bos, kami sudah menemukan pelakunya. Seorang pemulung tua bernama Pak Karta. Kami juga menemukan alamat rumah barunya," lapor Budi, menyerahkan sebuah amplop coklat. Jeffrey membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto Pak Karta dan Sari, serta alamat rumah mereka. Jeffrey melihat foto itu dengan tatapan meremehkan. Seorang pemulung tua? Dia pikir dia bisa menipu saya?
Gumamnya. Jeffrey merasakan amarah yang membara. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang pemulung. Ia tidak akan membiarkan orang ini lolos begitu saja. Kalian awasi mereka dari jauh. Jangan sampai mereka curiga. Saya ingin tahu setiap pergerakan mereka. Saya ingin tahu siapa saja yang mereka temui. Dan yang paling penting, saya ingin tahu di mana dia menyembunyikan uang saya. Perintah Jeffrey, senyum sinisnya merekah. Tono dan Budi mengangguk. Mereka tahu, ini adalah awal dari sebuah permainan yang berbahaya. Pak Karta yang tidak tahu apa-apa, kini menjadi target utama. Bayang-bayang gelap dari masa lalu yang ia coba tinggalkan, kini mulai mendekat, mengancam untuk merenggut semua kebahagiaan yang baru ia temukan. Permainan kucing dan tikus telah dimulai, dan Pak Karta tidak menyadarinya sama sekali. Ia terlalu sibuk menikmati kebahagiaan semu, tanpa menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam sarang singa. Hari-hari berlalu, dan hidup Pak Karta terasa semakin tidak nyaman. Perasaan diawasi yang awalnya ia anggap hanya paranoia, kini semakin kuat dan nyata. Ia seringkali melihat mobil hitam yang sama parkir di ujung jalan, berjam-jam, seolah-olah menunggu sesuatu. Pengemudi mobil itu sering terlihat berbicara di telepon genggam, matanya sesekali melirik ke arah rumahnya. Hal itu membuat Pak Karta tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan keselamatan Sari. Takut jika suatu hari nanti, kebahagiaan kecil mereka akan hancur. Suatu sore, saat Sari sedang bermain di taman, Pak Karta melihat seorang pria bertubuh besar mendekati putrinya. Pria itu memakai jaket kulit dan kacamata hitam, penampilannya kontras dengan suasana taman yang ceria. Hati Pak Karta mencelos. Ia segera berjalan cepat menuju Sari. "Nak, ayo kita pulang," bisiknya, menarik tangan Sari. "Tapi ayah, aku masih mau bermain," rengek Sari. "Tidak, nak, kita harus pulang sekarang," desak Pak Karta. Suaranya terdengar tegang. Sari merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak berani membantah. Saat mereka berjalan pulang, Pak Karta berani menoleh ke belakang. Pria berjaket kulit itu menatap mereka dengan tatapan dingin, lalu mengangkat telepon genggamnya, berbicara dengan nada yang tidak terdengar ramah. Pak Karta tahu, ini bukan kebetulan. Mereka sudah dilacak. Di sisi lain, Jeffrey menerima laporan dari anak buahnya. "Bos, mereka sudah curiga," kata Budi melalui sambungan telepon. Jeffrey tersenyum sinis. "Bagus. Biarkan mereka ketakutan. Biarkan mereka merasakan apa yang saya rasakan. Jangan bertindak terlalu gegabah. Saya ingin tahu di mana dia menyembunyikan uang saya," perintah Jeffrey. Ia tidak ingin uangnya hilang lagi. Ia tahu, orang seperti Pak Karta akan bertindak impulsif. Ia ingin Pak Karta merasa tertekan, lalu membuat kesalahan yang akan membawanya langsung ke uang itu. Sari melihat ayahnya yang semakin hari semakin gelisah. Pak Karta sering mondar-mandir di dalam rumah, menutup jendela rapat-rapat, dan tidak membiarkan Sari bermain di luar sendirian. Sari tidak mengerti mengapa ayahnya berubah. Ia merindukan ayahnya yang dulu, yang selalu tersenyum dan menceritakan dongeng sebelum tidur. "Ayah, kenapa kita tidak pernah keluar rumah lagi?" tanya Sari suatu malam. Pak Karta memeluk putrinya erat-erat. "Ada hal-hal yang harus ayah selesaikan. Nak, ayah hanya ingin memastikan kamu aman," jawabnya, suaranya bergetar. Ia tidak ingin membebani Sari dengan masalahnya. Ia ingin melindungi putrinya dari kenyataan pahit yang kini mengancam mereka. Keesokan harinya, Pak Karta mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Hati Pak Karta mencelos saat ia mengangkat telepon itu. Di seberang sana, suara serak dan dingin terdengar. "Saya tahu kamu punya barang saya, Pak Tua. Saya tahu kamu punya anak perempuan." Pak Karta terdiam, tubuhnya kaku, keringat dingin membasahi punggungnya. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah akan meledak. Suara itu, suara Jeffrey, penuh ancaman dan kebencian. "Saya hanya ingin uang saya kembali. Jika kamu kooperatif, tidak akan ada yang terluka. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin keselamatan putri kesayanganmu," ancam Jeffrey, lalu menutup teleponnya. Pak Karta merasa dunianya runtuh.
Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ia berada dalam bahaya besar. Ia tidak bisa lagi lari. Ia kini harus menghadapi kenyataan. Orang-orang itu tahu segalanya. Mereka tahu di mana ia tinggal. Mereka tahu tentang Sari. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari masalah ini, dan ia harus melakukannya dengan cepat, sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada putrinya. Ia menatap Sari yang sedang asyik menggambar. Senyumnya polos, tanpa beban. Air mata Pak Karta menetes. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putrinya. Ia harus melawan. Ia harus melindungi Sari. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya. Ia memutuskan untuk mencari bantuan. Seseorang yang bisa membantunya. Seseorang yang mengerti dunia gelap ini. Seseorang yang bisa menjadi harapan terakhir mereka. Pak Karta duduk sendirian di sebuah bangku taman. Pikirannya kacau. Ia menimbang-nimbang setiap opsi yang ada. Tetapi setiap jalan terasa seperti jalan buntu. Mengembalikan uang itu secara langsung kepada Jeffrey adalah pilihan yang paling logis. Tetapi ia tahu itu adalah bunuh diri. Jeffrey tidak akan membiarkannya hidup. Melapor ke polisi juga bukan pilihan. Ia takut sindikat itu punya orang dalam dan justru membahayakan Sari. Ia merasa begitu sendirian, begitu terdesak. Kemudian, sebuah nama melintas di benaknya, Arya. Arya adalah seorang mantan polisi yang pernah ia kenal saat ia masih memulung. Arya adalah polisi yang adil dan berani, yang sering membantunya dan teman-teman pemulung lainnya saat mereka diganggu oleh preman. Ia mendengar kabar bahwa Arya terpaksa pensiun dini karena konflik dengan sebuah sindikat kriminal besar yang rumornya memiliki koneksi kuat. Hati Pak Karta berdegup kencang. Apakah sindikat yang membuat Arya pensiun adalah sindikat yang sama yang kini mengancamnya? Dengan tekad bulat, Pak Karta mencari tahu alamat Arya. Ia berhasil menemukan rumahnya yang terletak di pinggir kota. Sebuah rumah sederhana yang tampak sepi. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka, dan di sana berdiri seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang lelah dan rambut yang memutih. Itu adalah Arya. Pak Karta? Tanya Arya. Raut wajahnya terkejut. Ada apa? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Pak Karta menunduk, tidak berani menatap mata Arya. Saya butuh bantuan, Pak Arya. Saya dalam masalah besar. Bisiknya, suaranya parau. Arya mengizinkannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Pak Karta menceritakan semuanya. Dari penemuan uang di tumpukan sampah, kehidupan barunya yang singkat, hingga ancaman yang ia terima dari sindikat kriminal. Ia menceritakannya tanpa menyembunyikan apapun, bahkan dengan air mata yang mengalir di pipinya. Arya mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang semula tenang kini berubah tegang. Ia menyadari bahwa sindikat yang diceritakan Pak Karta adalah sindikat yang sama yang menghancurkan karirnya sebagai polisi, sindikat Jeffrey. Ia kehilangan segalanya karena sindikat ini. Ia trauma, putus asa, dan memutuskan untuk menjauh dari dunia gelap itu. Saya tidak bisa, Pak Karta, kata Arya, suaranya pelan tapi tegas. Mereka bukan orang sembarangan. Saya sudah kehilangan banyak hal karena mereka. Saya tidak ingin terlibat lagi. Hati Pak Karta mencelos. Ia merasa putus asa, seolah harapan terakhirnya telah hancur. Tapi Pak Arya, mereka mengancam Sari, ucap Pak Karta, suaranya bergetar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Arya menatap wajah Pak Karta yang penuh ketakutan. Ia melihat kekhawatiran yang sama seperti yang ia rasakan dulu, saat sindikat itu mengancam orang-orang yang ia cintai. Ia melihat cerminan dirinya di masa lalu. Hatinya tergerak. Ia tidak bisa membiarkan orang ini menghadapi Jeffrey sendirian. Ia tahu betapa kejam dan liciknya Jeffrey. Maafkan saya, Pak Karta. Saya tidak bermaksud menolak, kata Arya, suaranya melembut. Ia menghela napas panjang. Matanya menatap jauh, mengenang masa lalu yang pahit. Saya tahu siapa mereka. Saya tahu bagaimana mereka beroperasi. Dan saya tahu mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arya kemudian berdiri,
berjalan menuju jendela, dan menatap keluar. Saya pensiun karena mereka. Mereka menghancurkan karir saya. Mereka hampir membunuh keluarga saya. Saya bersumpah tidak akan pernah terlibat lagi dengan mereka, ucapnya dengan nada pahit. Namun, di tengah keputusasaan itu, Arya menoleh kembali pada Pak Karta. Ia melihat Pak Karta yang begitu tulus, yang hanya ingin melindungi putrinya. Ia melihat sosok ayah yang rela berkorban demi anaknya. Keputusannya bulat. Ia tidak bisa membiarkan orang baik seperti Pak Karta menjadi korban berikutnya. Baiklah, Pak Karta. Saya akan bantu. Tapi kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Kita tidak bisa langsung menghadapi mereka. Kita harus cerdik. Kita harus menjebak mereka, kata Arya. Tatapan matanya kembali tajam dan penuh semangat, seperti saat ia masih menjadi polisi. Pak Karta menatap Arya dengan penuh haru dan terima kasih. Sebuah harapan kecil kini menyala kembali di hatinya. Ia tahu, dengan bantuan Arya, ia memiliki kesempatan untuk melawan. Ia tahu, perjuangan mereka akan sangat berat, tetapi ia tidak lagi sendirian. Pertarungan kini akan dimulai, dan kali ini, mereka siap untuk menghadapinya. Arya membawa Pak Karta ke rumahnya. Ia mengeluarkan beberapa peta dan sketsa, merentangkannya di atas meja. Di sana, mereka menghabiskan waktu berjam-jam, menyusun rencana yang rumit dan berisiko. Arya menjelaskan bagaimana sindikat Jeffrey bekerja, kelemahan mereka, dan cara untuk menjebak mereka. Pak Karta mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan. Ia kini tidak lagi terlihat seperti pemulung yang putus asa, melainkan seorang ayah yang berjuang demi putrinya. Mereka tidak akan menyerah, Pak Karta, kata Arya, menunjuk ke sebuah titik di peta. Jeffrey sangat terobsesi dengan uangnya. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Kita harus bermain dengan pikirannya, bukan dengan kekerasan. Rencana mereka adalah membuat Jeffrey percaya bahwa uang itu berada di sebuah tempat yang aman, lalu menjebaknya saat ia datang untuk mengambilnya. Mereka akan menggunakan uang itu sebagai umpan. Pak Karta harus berpura-pura terdesak, seolah-olah ia sudah tidak punya pilihan lain selain menyerahkan uang itu. Kita akan berpura-pura setuju untuk bertemu dengan mereka di sebuah gudang tua di pinggir kota, jelas Arya. Saya akan menelepon polisi dari nomor yang tidak bisa dilacak, memberitahu mereka tentang transaksi ilegal yang akan terjadi. Saat mereka lengah, polisi akan datang dan menangkap mereka. Kita hanya perlu memastikan mereka datang ke sana sendirian, tanpa anak buah. Pak Karta mengangguk. Ia merasa sedikit lega. Rencana ini terdengar masuk akal, tetapi risikonya sangat besar. Jika Jeffrey curiga atau rencana mereka bocor, mereka akan berada dalam masalah besar. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Sementara itu, di sebuah rumah mewah, Jeffrey sudah tidak sabar. Ia merasa dipermainkan oleh seorang pemulung. Ia menelepon Tono dan Budi, memerintahkan mereka untuk segera bertindak. Saya sudah muak dengan permainan ini. Lacak keberadaan Pak Karta dan tangkap putrinya. Perintahnya dengan suara dingin. Bawa dia ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Biarkan Pak Tua itu melihat bahwa saya tidak main-main. Tono dan Budi segera meluncur. Mereka sudah memata-matai rumah Pak Karta dan Sari sejak lama. Mereka tahu setiap kebiasaan mereka. Sore itu, saat Sari pulang sekolah, Tono dan Budi mengikutinya dari belakang. Ketika Sari berada di gang sepi menuju rumah, mereka menyergapnya. Sari berteriak, tetapi mulutnya langsung dibekap. Ia diseret ke dalam sebuah mobil dan dibawa pergi. Jantung Pak Karta mencelos saat ia menerima telepon. Suara Jeffrey terdengar dingin dan penuh kemenangan. Saya punya putrimu. Datang ke gudang tua di pinggir kota. Sendirian, bawa uang saya. Jika kamu berani lapor polisi, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Pak Karta menjatuhkan teleponnya. Wajahnya memucat, kakinya lemas. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak bisa bernapas. Rencana yang telah ia susun dengan Arya kini terasa sia-sia. Ia tahu, Jeffrey tidak main-main. Ia harus memilih, menyerahkan uang dan nyawanya, atau kehilangan putrinya. Pak Karta,
Tenang. Arya menyentuh bahu Pak Karta. Jangan panik. Ini yang dia inginkan. Dia ingin kita panik dan membuat kesalahan. Tidak, Pak Arya, bentak Pak Karta. Mereka sudah menculik Sari. Rencana kita gagal. Saya tidak bisa kehilangan putri saya. Pak Karta segera mengambil karung goni berisi uang itu dan bergegas keluar rumah. Arya berusaha menahannya, tetapi Pak Karta tidak mendengarkan. Ia sudah dibutakan oleh kepanikan. Ia hanya ingin putrinya kembali. Pak Karta, jangan bodoh. Ini jebakan, teriak Arya, tetapi Pak Karta sudah berlari jauh. Di dalam mobil yang melaju kencang, Sari menangis ketakutan. Ia tidak tahu mengapa ia diculik, atau apa yang akan terjadi padanya. Ia hanya ingin kembali ke pelukan ayahnya. Sementara itu, Pak Karta berlari, dengan karung uang di pundaknya, menuju gudang tua yang menjadi lokasi pertemuan yang penuh jebakan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam sarang singa, tempat di mana hidupnya akan ditentukan. Di tengah keputusasaan itu, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja memulai puncak konflik yang akan mengubah segalanya. Udara malam terasa dingin, membalut tubuh Pak Karta yang gemetar. Ia berlari sekuat tenaga, tidak peduli dengan napasnya yang tersengal-sengal dan otot-ototnya yang terasa nyeri. Karung goni berisi uang yang ia gendong terasa semakin berat, seolah beban itu bukan hanya uang, tetapi juga seluruh harapan dan ketakutan yang ia rasakan. Pikirannya dipenuhi satu nama, Sari. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada putrinya. Ia tidak bisa membayangkan Sari ketakutan sendirian. Ia harus menyelamatkannya, apapun harganya. Ia tiba di gudang tua yang dimaksud Jeffrey. Bangunan itu tampak gelap dan sunyi, seolah menyembunyikan kejahatan di balik dinding-dindingnya yang usang. Pak Karta berjalan masuk, napasnya tertahan. Di dalam, ia melihat Sari duduk di sebuah kursi, tangannya terikat, wajahnya pucat pasi, dan air mata masih membasahi pipinya. Di belakang Sari, berdiri Tono dan Budi, dua pria bertubuh besar dengan ekspresi dingin. "Ayah!" teriak Sari, suaranya parau, air matanya kembali mengalir saat melihat Pak Karta. "Sari!" Pak Karta berteriak. Ia ingin berlari ke arah putrinya, tetapi sebuah suara menghentikannya. "Berhenti di situ, Pak Tua," kata Jeffrey, melangkah keluar dari bayang-bayang. Ia tersenyum sinis, penuh kemenangan. "Saya tahu kamu akan datang. Ayah yang baik akan melakukan apa saja untuk anaknya." Pak Karta meletakkan karung goni itu di lantai. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak melihat adanya jebakan, tidak ada orang lain di gudang itu. Ia menatap Sari, lalu kembali menatap Jeffrey. "Uangmu ada di sini," kata Pak Karta. Suaranya bergetar. "Lepaskan putriku. Ambil saja uang itu dan biarkan kami pergi." Jeffrey tertawa, tawa yang dingin dan menakutkan. "Oh, Pak Tua, ini tidak sesederhana itu," katanya. "Kamu pikir kamu bisa lari dari saya? Kamu membuat saya kehilangan banyak hal. Kamu pikir saya akan melepaskanmu begitu saja?" Pak Karta menelan ludah. Ketakutan mencengkeramnya. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan, persis seperti yang Arya peringatkan. Jeffrey tidak hanya menginginkan uangnya, tetapi juga balas dendam. Ia ingin memberi pelajaran kepada Pak Karta. Tono dan Budi mendekati Pak Karta, siap untuk menyerangnya. Sari berteriak, "Ayah, jangan!" Tetapi teriakannya tidak terdengar oleh mereka. Pak Karta terdiam, matanya menatap Sari yang ketakutan. Ia dihadapkan pada dilema yang mengoyak hati. Jika ia melawan, ia mungkin akan mati, dan Sari akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jika ia tidak melawan, ia akan menjadi tawanan Jeffrey, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tiba-tiba, dari kegelapan, sebuah suara terdengar. "Berhenti, Jeffrey!" Jeffrey menoleh. Di sana, di ambang pintu, berdiri Arya. Wajahnya tegang, tetapi matanya penuh tekad. Jeffrey terkejut. "Arya? Saya pikir kamu sudah mati," katanya dengan nada mengejek. "Saya tidak akan mati sebelum kamu ditangkap, Jeffrey," jawab Arya, suaranya tegas.
Lepaskan mereka. Kita bisa selesaikan ini. Jeffrey tertawa. Tidak akan. Saya akan menghabisi kalian berdua. Saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa tidak ada yang bisa bermain-main dengan saya. Tono dan Budi segera menyerang Arya. Pertarungan pun pecah. Pak Karta melihat Sari yang menangis dan ketakutan, lalu menatap karung goni di sampingnya. Ia dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia harus membantu Arya dan meninggalkan Sari? Atau mengambil karung goni itu dan mencoba lari? Namun, ia tahu ia tidak bisa meninggalkan Arya. Ia adalah satu-satunya harapan mereka. Dengan tekad bulat, Pak Karta berteriak, "Sari, lari!" Ia lalu mengambil sebuah besi bekas dan menyerang Tono dari belakang. Pertarungan pun semakin kacau. Di satu sisi, Arya bertarung melawan Budi, dan di sisi lain, Pak Karta yang putus asa berjuang mati-matian melawan Tono. Semua demi satu tujuan, melindungi Sari. Pilihan yang mengoyak hati itu kini telah dibuat. Pertarungan terakhir telah dimulai, dan hanya satu yang akan bertahan hidup. Gudang tua itu kini dipenuhi suara-suara perkelahian. Jeritan Sari yang ketakutan, dentuman tinju yang mengenai tubuh, dan napas yang tersengal-sengal. Pak Karta, dengan sebilah besi di tangannya, berusaha mati-matian. Ia bukan seorang petarung, ia hanyalah seorang ayah. Namun, demi putrinya, ia mengerahkan seluruh tenaga yang ia miliki. Ia menyerang Tono, anak buah Jeffrey, tanpa ragu. Tono yang besar dan kuat menganggap remeh Pak Karta. Tetapi ia terkejut saat Pak Karta berhasil menangkis pukulannya dan membalas dengan sebuah ayunan besi. Di sisi lain, Arya bertarung dengan gesit melawan Budi. Meskipun ia sudah lama pensiun, instingnya sebagai polisi tidak pernah hilang. Ia menggunakan keahliannya, menghindari serangan Budi dan mencari celah untuk menyerang. Ia menyadari ia tidak bisa mengandalkan kekuatan semata. Ia harus cerdik. Ia menggunakan lingkungan gudang yang berantakan sebagai keuntungannya. "Kau pikir bisa melawan kami, Pak Tua?" teriak Tono, menangkis ayunan besi Pak Karta. "Kau hanya seekor tikus yang bersembunyi." "Aku mungkin tikus, tapi aku akan mati-matian melindungi anakku," balas Pak Karta, matanya menyala penuh amarah. Ia bukan lagi pemulung yang ketakutan, ia adalah seorang ayah yang siap berkorban. Melihat pertarungan yang sengit, Jeffrey merasa marah. Ia tidak menyangka seorang pemulung dan seorang mantan polisi bisa memberinya perlawanan. Ia mendekat, berniat untuk mengakhiri semuanya. "Sudah cukup," teriaknya. Ia mengambil sebuah pistol dari balik jaketnya. Sari yang melihat pistol itu berteriak histeris, "Ayah, awas!" Pak Karta menoleh, dan ia melihat moncong pistol itu mengarah padanya. Jeffrey menyeringai, ia akan menembak Pak Karta. Namun, tepat pada saat itu, Arya melempar sebuah kotak kayu yang berat ke arah Jeffrey. Jeffrey terkejut, ia mengalihkan perhatiannya. Tono yang lengah, berhasil dipukul Pak Karta. Tono tersungkur, pingsan. Sari melihat kesempatan itu. Ia berteriak, "Ayah, lari!" Pak Karta melihat putrinya, lalu menatap Jeffrey yang kini kembali mengarahkan pistol padanya. Ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa meninggalkan Sari. Ia harus melawan. Ia melempar besi di tangannya ke arah Jeffrey. Jeffrey menghindar, tetapi lemparan itu cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Arya mengambil kesempatan itu. Ia menyerang Jeffrey. Pertarungan kini menjadi 1 lawan 1 antara Arya dan Jeffrey. Duel yang sudah lama tertunda. Jeffrey mengarahkan pistolnya ke arah Arya. Namun, Arya yang cepat berhasil menendang pistol itu hingga terlempar jauh. Mereka kini berkelahi tangan kosong. Pertarungan itu brutal, penuh amarah, dan dendam yang terpendam. Saat Arya dan Jeffrey berkelahi, Pak Karta bergegas menuju Sari. Ia menggunakan sisa tenaganya untuk membuka ikatan di tangan Sari. Sari menangis terharu saat ayahnya berhasil membebaskannya. "Kita harus keluar dari sini, Nak," bisik Pak Karta. Mereka berdua melihat ke arah Arya dan Jeffrey yang masih berkelahi. Jeffrey, meskipun memiliki postur lebih besar, tidak bisa melawan kecepatan dan kelincahan Arya.
Dengan sebuah pukulan telak, Arya berhasil menjatuhkan Jeffrey. Jeffrey jatuh, dan kepalanya membentur lantai. Ia tidak bergerak. Arya mengambil napas dalam-dalam, dadanya naik turun. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Arya telah menghubungi mereka sejak ia mendengar kabar Sari diculik. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk memanggil mereka. Ia tahu, ia tidak bisa mengalahkan Jeffrey dan anak buahnya sendirian. Pak Karta memeluk Sari erat-erat, air mata kelegaan membasahi pipinya. Mereka selamat. Mereka berhasil. Momen puncak konflik itu telah berakhir. Dan kini, mereka bisa bernapas lega. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi mereka tahu, mereka telah berhasil melawan kegelapan dan memenangkan kembali hidup mereka. Sirene polisi semakin mendekat, suaranya memekakan telinga dan memecah kesunyian malam. Lampu biru dan merah berkedip-kedip, menerangi gudang tua yang kini menjadi saksi bisu dari pertarungan yang menegangkan. Pak Karta memeluk Sari erat-erat, tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya atau kotoran yang menempel di pakaiannya. Ia hanya ingin merasakan kehangatan putrinya, memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Sari, yang masih menangis terisak-isak, membalas pelukan ayahnya. Ayah baik-baik saja?" tanyanya, suaranya bergetar. "Ayah baik-baik saja, Nak," bisik Pak Karta. Suaranya parau karena menahan haru. Petugas polisi berseragam lengkap datang. Mereka segera memborgol Tono dan Budi yang masih pingsan, serta Jeffrey yang terkapar di lantai. Salah satu petugas mendekati Arya dan Pak Karta. "Kalian yang menelepon?" tanyanya. Arya mengangguk. "Ya, saya. Saya mantan polisi, Pak. Saya tahu sindikat ini." Petugas itu melihat luka-luka di wajah Arya dan Pak Karta. "Kalian terluka. Kami akan panggil ambulans." Pak Karta menolak. "Tidak, Pak. Saya baik-baik saja. Tolong periksa putri saya dulu." Pintanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Petugas itu mengangguk, dan seorang petugas wanita menghampiri Sari untuk menenangkannya. Saat polisi sibuk mengamankan lokasi, Pak Karta melihat ke arah Arya. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak Arya. Anda sudah menyelamatkan kami," katanya. Arya tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tidak terlihat di wajahnya. "Kita melakukannya bersama, Pak Karta. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan bertahun-tahun yang lalu." Pandangan mata mereka bertemu. Pak Karta tahu, Arya tidak hanya menyelamatkan nyawanya dan Sari, tetapi juga menyelamatkan dirinya sendiri dari bayang-bayang masa lalu yang pahit. Pertarungan itu telah memberikan Arya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Setelah polisi mengamankan semua pelaku, Pak Karta membawa karung goni berisi uang itu ke hadapan petugas. "Ini uangnya, Pak," katanya, suaranya mantap. "Saya menemukannya di tempat sampah." Petugas itu terkejut. Ia memeriksa isi karung itu. 10 miliar? "Pak, ini jumlah yang sangat besar. Kami akan menyelidiki asal-usulnya. Tetapi untuk sementara, uang ini akan kami sita sebagai barang bukti." Pak Karta mengangguk. Ia tidak peduli. Ia sudah terbebas dari beban itu. Ia tidak lagi peduli dengan uang itu. Yang terpenting baginya adalah keselamatan putrinya. Beberapa hari kemudian, Jeffrey dan sindikatnya menjadi berita utama. Kasus itu menjadi sorotan publik. Mereka diadili dan dijatuhi hukuman berat. Arya mendapatkan kembali kehormatannya sebagai polisi. Ia menjadi pahlawan yang berhasil menjatuhkan sindikat kriminal yang selama ini meresahkan. Arya sempat ditawari kembali bekerja di kepolisian, tetapi ia menolak dengan sopan. Ia merasa sudah cukup. Ia ingin menjalani hidup yang tenang. Sementara itu, Pak Karta dan Sari harus berhadapan dengan konsekuensi dari perbuatan mereka. Uang yang mereka gunakan untuk membeli rumah dan kebutuhan sehari-hari harus dikembalikan. Uang itu juga disita oleh pihak berwajib untuk dijadikan barang bukti. Mereka harus meninggalkan rumah nyaman mereka dan kembali ke kehidupan yang sederhana. Malam itu, Pak Karta memeluk Sari saat mereka duduk di sebuah bangku di pinggir jalan. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang. Namun,
Mereka tidak merasa takut. Mereka saling menatap, mata mereka penuh cinta dan kelegaan. "Kita tidak punya apa-apa lagi, Ayah," bisik Sari. Pak Karta tersenyum. "Kita tidak punya uang, Nak. Tapi kita punya segalanya. Kita punya Ayah, dan kamu punya Sari. Kita punya hidup yang damai dan tidak lagi diliputi ketakutan. Itu lebih berharga dari 10 miliar rupiah," katanya. Sari mengangguk. Ia menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Ia tahu, ayahnya benar. Mereka telah kehilangan harta, tetapi mereka telah mendapatkan kembali kebebasan, keamanan, dan kebahagiaan sejati. Sebuah pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Mereka tahu, ini adalah akhir dari satu babak, dan awal dari babak baru yang penuh dengan ketenangan. Sinar matahari pagi menyentuh wajah Pak Karta, terasa hangat dan menenangkan. Ia membuka matanya, dan pemandangan pertama yang ia lihat adalah wajah Damai Sari yang tertidur pulas di sampingnya. Mereka berada di sebuah rumah singgah, tempat yang disediakan sementara oleh pihak berwajib untuk mereka. Setelah semua kekacauan yang terjadi, mereka akhirnya bisa merasakan tidur nyenyak, tanpa ketakutan dan ancaman. Kasus Jeffrey dan sindikatnya menjadi perbincangan hangat di media. Pak Karta dan Arya diundang untuk memberikan kesaksian. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah seorang pemulung yang berani melawan sindikat kriminal demi melindungi putrinya, dan seorang mantan polisi yang menemukan kembali keberaniannya. Uang yang ditemukan Pak Karta disita sepenuhnya oleh pihak berwajib sebagai barang bukti. Setelah persidangan selesai, uang itu dikembalikan kepada pemilik sahnya, sebuah perusahaan properti yang menjadi korban perampokan. Pak Karta tidak pernah meminta imbalan apapun. Ia merasa, kebebasan dan keselamatan putrinya jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Beberapa hari kemudian, Pak Karta dan Sari berkunjung ke rumah Arya. Mereka duduk di ruang tamu yang sama, tetapi suasana kali ini sangat berbeda. Tidak ada lagi keputusasaan, hanya ada rasa syukur dan kelegaan. Arya tersenyum. "Kalian sudah siap memulai hidup baru?" tanyanya. "Ya, Pak Arya," jawab Pak Karta. "Kami tidak punya apa-apa lagi, tapi kami sudah cukup. Kami akan kembali ke kampung halaman, ke desa tempat saya dilahirkan. Saya akan bertani di sana. Udara di sana bersih. Tidak ada yang mengenal kami. Sari bisa sekolah dengan tenang." Arya mengangguk. Ia mengerti. Ia tahu, Pak Karta tidak ingin lagi terlibat dengan dunia yang penuh intrik dan bahaya. Ia hanya ingin kembali ke akar, kembali ke kesederhanaan. Sari memeluk Arya dengan erat. "Terima kasih, Paman Arya. Paman sudah menyelamatkan kami," bisiknya. Arya mengelus rambut Sari. "Jaga ayahmu baik-baik, ya. Dia adalah pahlawan yang sebenarnya." Malam harinya, di stasiun kereta, Pak Karta dan Sari bersiap untuk pulang. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya tas punggung berisi beberapa pakaian. Arya mengantar mereka. Ia memberikan sebuah amplop kepada Pak Karta. "Ini dari saya, Pak Karta. Sedikit tabungan yang saya miliki. Gunakan ini untuk modal usaha." Pak Karta menolak. "Tidak, Pak Arya. Anda sudah terlalu banyak membantu kami." "Terima. Ini bukan amal, ini dari seorang teman," kata Arya, memaksa Pak Karta menerimanya. Pak Karta akhirnya menerima amplop itu. Ia merasa terharu. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Kereta tiba. Pak Karta dan Sari naik, melambaikan tangan kepada Arya. Arya membalas lambaian tangan mereka, senyum tulusnya merekah. Ia melihat kereta itu perlahan menjauh, membawa dua orang yang berhasil menemukan kembali kedamaian mereka. Di dalam kereta, Sari menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Ia tidak lagi melihat wajah ayahnya yang lelah, hanya ada ketenangan. Ia tahu, petualangan mereka telah berakhir. Mereka telah kembali ke tempat yang seharusnya. Kembali ke kehidupan yang sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan dan ketenangan. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan, tetapi mereka hidup dengan hati yang damai. Sebuah akhir yang bahagia, bukan karena kekayaan, tetapi karena cinta dan pengorbanan.